Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiria dari kelas 12 IPA 1 absen 19. Di sini saya akan menceritakan tentang terancamnya ekonomi masyarakat kelas bawah. Sejak PSBB mulai diterapkan, pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga. Mirisnya para pedagang. Dilihat dari sebaran sektornya, perdagangan adalah sektor yang paling banyak mengalami pengurangan penyerapan tenaga kerja. Sebagian dari mereka kini hidup tanpa pekerjaan, tanpa pemasukan. Sedangkan di sisi lain, mereka masih mempertahankan usaha. Jika tak ada perubahan dalam waktu dekat, bisa jadi mereka terjebak dalam jurang kemiskinan. Saat ini, para pedagang tetap nekat untuk berjualan di luar sana. Mereka tidak peduli akan bahaya virus corona, meskipun hasil jualan yang didapatkan tidak seberapa. Namun, mereka tetap saja harus menghidupi keluarga. Nasib karyawan tak kalah susah. Pada saat pemerintah menerapkan kebijakan, banyak kedai kopi dan kafe yang ditutup. Jam operasional diperpendek. Para pelanggan tidak diperkenankan untuk menikmati kopi langsung di tempat. Harus dibawa pulang. Seperti halnya di rumah saya, masih banyak pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya di pinggir jalan. Dari raut wajah yang tanpa bahagia, mereka terlihat takut akan nyawanya. Tetapi di sisi lain, jika mereka tidak berjualan, bagaimana dengan keluarganya? Tidak makan berarti tidak hidup. Mereka yakin rezeki sudah ada yang mengatur. Dengan adanya keterpurukan di sini akan menimbulkan meningkatnya pengangguran. Definisi pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pada masa pandemi COVID-19, banyak orang yang memilih untuk berdiam diri di rumah tanpa melakukan kegiatan apapun. Tipe orang berbeda-beda. Ada yang takut mencari pekerjaan karena takut tertular virus corona. Ada juga yang nekat berjualan karena ingin menghidupi keluarganya. Kebanyakan orang percaya akan adanya virus ini, tapi di sisi lain membuang rasa kepercayaan tersebut dengan tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Salah satunya penyebab meningkatnya pengangguran yaitu banyaknya orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Akibatnya, perusahaan, kedai, toko, kafe, dan lapangan kerja yang lain banyak yang ditutup, sehingga penerimaan karyawan pun terbatas. Jangan salahkan pemerintah jika rakyatnya susah mematuhi aturan yang ditetapkan. Bagaimana solusinya? Saya akan memberi tips untuk mengurangi pengangguran. Ketika kita di rumah hanya berdiam diri, kita harus rubah sikap tersebut. Manfaatkanlah waktu luang untuk menciptakan penghasilan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga hanya bisa mengurus rumah, itu salah besar. Para ibu-ibu yang ada di rumah, lakukanlah kegiatan seperti membuat makanan, adonan kue, sehingga makanan tersebut bisa diperjualbelikan. Tidak hanya itu, para ibu yang ada di rumah bisa memanfaatkan keadaan pandemi ini dengan membuat aneka masker yang terbuat dari kain. Kemudian, masker yang sudah jadi bisa dijual ke tetangga terdekat ataupun keluarga. Tidak ada kata tidak bisa selagi kita mau mencoba. Istilah pengangguran bisa kita hapus dengan kemauan dan kerja keras kita. Banyak di luar sana yang mengadu nasib di pinggir jalan. Apalagi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, banyak dari mereka susah untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.
Tapi jika kita yakin, meskipun kita masyarakat kelas bawah, kita mampu menghidupi diri kita dengan berusaha. Karena ada pepatah yang mengatakan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian cerita dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.